الكلمة الرابعة من مدير المدرسة المكرم الشيخ الحاج دكتور أحمد صديق SAMM، وإلى جنابه فليتفضل مشكورا. And the first speech by the founder of Warrior School Nurul Islam and the principal, Dr. Kiai Haji Ahmad Siddiq SEMM. To him please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa alihi wa ashabihil mujtaba. Amma ba'da. Para bapak, ibu yang saya hormati, saya muliakan, utamanya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Abah Haji Ahmad Barozi, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Abah Haji Tamam, para pejabat Muspika, Pak Camat, dari Polsek, dari Koranil, yang kita muliakan, semoga dimuliakan oleh Allah. Para Dewan Guru, Asatid, Asatidah, staf tata usaha, lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam yang saya hormati, anak-anakku semua yang siang hari ini di muada'ah, bermuada'ah, semoga menjadi anak yang ahli ilmu, ahli takwa. Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, monggo kita muji syukur marang Allah. Siang enggal sonten wangji menika dipun takdir dening Allah Subhanahu wa taala saged rawuh wonten Pondok Pesantren Nurul Islam. Mugi-mugi rawuh kita sedaya dipun saringi kelawan rahmat lan ridhane Allah. Shalawat lan salam kita aturaken marang Gusti Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kita sedaya termasuk bilangane tiang-tiang ingkang pantes nampi syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, yang pertama tentu kita bersyukur, berterima kasih Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama beserta Kepala Seksi Pendidikan Madrasah berkenan hadir. Walaupun undangannya mendadak, Pak ya. Karena memang seperti yang disampaikan oleh panitia, Nurul Islam ini tidak pernah mengadakan acara perpisahan karena memang supaya tidak berpisah. Kemudian para pejabat Muspika hampir kelupaan Pak Camat, makanya undangan baru disampaikan apa nih Pak Camat? Kalau wingi ta. Matur sembah nuwun sanget perhatosanipun. Sebenarnya kita undang juga Bapak Wakil Bupati karena memang suratnya masuk lebih dulu dengan agenda yang sudah ditetapkan. Mboten napa-napa, tahun ini beliau masih belum bisa bersama kita pada acara muwada'ah. Bapak Ibu yang saya hormati, kados ingkang dipun aturaken kalian wakil anak-anak kita bahwa anak-anak kita yang di muwada'ah ini bermukim selama 6 tahun di pondok ini. Walaupun ada beberapa yang
3 tahun. Tapi insya Allah ke depan Pondok Pesantren Nurul Islam ini hanya mau menerima siswa baru atau santri baru tingkat madrasah tsanawiyah, sehingga ketika di muadaah seperti ini semuanya mukimnya 6 tahun. Itu keinginan kami ke depan, Abu Barozi. Dan ada banyak kendala ketika kita menerima siswa tingkat SMA sekaligus, yaitu pada tataran proses KBM, kegiatan belajar mengajar. Artinya kalau masuk lulus SMP berarti di sini harus menyesuaikan diri dengan temannya yang sudah tahu 3 tahun di sini. Nah, pada hasilnya selalu saya amati, walaupun sekencang-kencangnya anak, secerdas-cerdasnya anak, masih belum bisa membandingi, mengimbangi temannya yang sudah 3 tahun lebih dahulu. Oleh karena itu, ke depan cita-cita kami memang seperti itu. Tapi nanti kita akan komunikasikan dengan pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Bapak Ibu yang saya hormati, Madrasah Aliyah maupun SMK di sini memang jurusannya tidak sama dengan yang di luar. Kalau di sekolah pada umumnya SMA jurusan IPA, maka di sini juga begitu, jurusan IPA, tapi ada tambahannya IPA tahfidz, jurusan IPA yang menghafal Al-Quran. Ada jurusan IPA ilmu alat, artinya jurusan IPA yang memperdalam tentang ilmu alat, kitab pondokan seperti yang dinazamkan anak-anak bareng-bareng tadi, Alfiyah Ibnu Malik. Ada jurusan IPS Lughawiyah. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, strategi ini luar biasa. Anak-anak kita menjadi siswa atau santri yang sangat berprestasi. Nanti saya minta tolong Abah Barozi untuk menyebutkan prestasinya anak-anak. Tidak hanya prestasi tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional atau se-Indonesia. Saya minta tolong Abah Barozi untuk menyebutkan satu persatu, karena memang leading sektornya di Kementerian Agama. Dan insya Allah panjenengan semua bisa mengakses informasi tentang Pondok Pesantren Nurul Islam, termasuk prestasi-prestasinya di web Kementerian Agama, baik kabupaten maupun provinsi atau mungkin nasional. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak kita juga ada yang pernah meraih juara 1 se-Asia Tenggara pada lomba TTG, teknologi tepat guna. Ketika itu diadakan di Pondok Pesantren Darussalam Gontor, diikuti dari banyak negara-negara tetangga, Filipina, Brunei, Malaysia, Singapura, bahkan ada yang nyempal agak jauh, India. Nah, anak-anak kita yang dari Pondok Pesantren Nurul Islam mengirimkan beberapa anak dan berhasil meraih juara 1 teknologi tepat guna se-Asia Tenggara. Nanti akan diberi hadiah di sini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, lebih dari itu, tahun ini insya Allah anak kita yang masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi sebanyak 34 anak dengan berbagai macam jurusan dan kampus. Kalau anak-anak mau melanjutkan ke pendidikan tinggi, kalau izin kepada saya Pak Camat, mesti saya bilang, ojo jurusan agama, pulang balik ke nang pondok maneh. Biasanya begitu.
silakan ambil jurusan yang lain. Akhirnya alhamdulillah ada teknik fisika, pendidikan fisika, biologi, bahkan teknik arsitektur, bahkan teknologi informatika di perguruan-perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur. Alhamdulillah. Kalau yang lulus tahun ini 84, yang masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi 86 yang lulus melalui jalur prestasi masuk PTN 34. Manakala kita ambil persentase berapa persen itu? Kurang lebih 43% lebih. Bahkan tahun kemarin tertinggi nomor 5 seprovinsi Jawa Timur. Tahun kemarin, nggak tahu kalau tahun ini. Nah, ironisnya Bapak Ibu yang saya hormati, yang seperti ini saya lihat di list itu kok lebih banyak lembaga-lembaga pendidikan yang akhina. Santa Maria, Surabaya, lalu Kristen Petra, lalu itu di Batu apa itu Don Bosco, lalu ada yang negeri SMA Negeri Jember, Man 3 Malang. Nah, kita ini yang juga bagian dari itu, alhamdulillah. Namun ketahui Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya yang saya ceritakan ini bukan tujuan pokok dari pendidikan yang saya canangkan. Cuman memang menjadi salah satu indikator dari keberhasilan pembelajaran di Pondok Pesantren Nurul Islam. Kami senantiasa menyampaikan kepada anak-anak bahwa anak-anak harus menjadi insan yang berkarakter. Itulah tujuan utama dari pendidikan kami. Menjadi orang-orang yang mempunyai nilai integritas. Itu tujuan utama dari pendidikan yang kami selenggarakan ini. Nah, kalau kemudian kita harus memampangkan banyak prestasi-prestasi secara akademik, maka sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, itu hanya salah satu tanda keberhasilan proses pendidikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan ini sebuah proses. Ada input, proses, output. Kalau inputnya baik, outputnya baik, prosesnya biasa, tidak ada yang istimewa. Wong masuknya sudah di-sharing, di-screening, danemnya baik, lalu lulus baik. Itu artinya sebuah proses yang wajar, tidak ada istimewanya. Kalau inputnya biasa, outputnya luar biasa, berarti prosesnya hebat. Nah, Pondok Pesantren Nurul Islam ini tidak pernah menseleksi. Walaupun yang daftar dari tahun ke tahun menunjukkan frekuensi naik. Tahun ini yang daftar hampir angka 1000. Yang kita terima tidak lebih dari 600. Ukuran yang kita terima, yang daftar duluan dia yang dapat tempat. Jadi bukan istilahnya seleksi. Disi antolek panggonan. Karena yang dulu wasiatnya ayah saya begitu. Kalau ada pesantren ora oleh nolak bocah sing arep mondok. Mergo sak kampung kuwi ana bocah 5 sing gelem mondok kuwi wis bagus. Nah, karena animo yang besar sementara kapasitas yang terbatas, akhirnya kita menggunakan istilah disi-disian tolek panggonan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu artinya
kita tidak membedakan mutu dari input yang kita terima. Lalu kemudian anak-anak keluar dengan sangat prestasi, berarti yang istimewa itu adalah proses. Nah, saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang saya hormati, ya, jangan bawa anak-anak ini ke dunia panjenengan. Antarkan anak-anak ini, siswa-siswi ini untuk bisa mengarungi zamannya sendiri. Sebab zaman guru sekarang, zaman saya saat ini akan berbeda dengan zaman yang akan dihadapi oleh anak-anak. Oleh karena itu adalah sebuah pembelajaran yang salah manakala guru-guru menarik anak-anak untuk larut tenggelam di dalam dunia guru-guru. Tidak boleh. Tetapi anak-anak harus diantarkan kepada dunianya sendiri karena tantangannya berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya moto yang saya tulis di ruang guru. Menjadi guru yang baik atau tidak sama sekali. Nah, seperti itu. Kalau ingin jadi gurulah yang baik. Guru itu saya kategorikan menjadi 5. Ada guru biasa, hanya bisa berbicara. Ada guru luar biasa, hanya pintar menjelaskan, menerangkan. Ada guru hebat, dia mampu mendemonstrasikan. Nah, ini yang terakhir, guru yang agung, yaitu guru yang mampu menginspirasi anak-anak. Satu contoh, guru sejarah ketika menerangkan pelajaran sejarah, maka seorang guru sejarah yang hebat, yang agung, yang mampu menginspirasi, ketika muridnya mendengarkan pelajaran sejarah, otaknya akan larut dalam pembicaraan guru, melambung-lambung, menuki-nuki ke angkasa, berilustrasi, membayangkan yang diterangkan oleh gurunya. Maka itu guru yang menginspirasi. Tetapi kalau itu hanya guru biasa, hanya bisa berbicara dan menerangkan, bisa-bisa pelajaran sejarah hanya menjadi cerita pengantar tidur. Murid itu turu kabeh, soalnya gurunya tidak menarik, tidak menginspirasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, juga seringkali saya sampaikan kepada Bapak Ibu Dewan Guru Dewan Asatidz, kalau kita ingin menghasilkan anak-anak yang hebat, maka proses yang kita lakukan harus berupa proses yang hebat. Nonsen kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa manakala dilalui melalui proses yang biasa. Jadi kalau kita ingin menghasilkan kader-kader yang luar biasa, harus ditempuh melalui proses yang luar biasa pula. Oleh karena itu saya sampaikan ucapan jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira kepada para Dewan Guru Asatidz Asatidzah, demikian juga pembimbing pembina kita di Kementerian Agama, hingga anak-anak kita hari ini bisa kita antar untuk bermuadaah, berpamitan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, panjenengan wali santri, wali murid, 6 tahun yang lalu panjenengan apa istilahnya, bukan menitipkan, menyerahkan. Kalau menitipkan Pak Barazi, pasti saya suruh bawa pulang lagi. Kok dititip benar sih? Aku duduk tempat penitipan. Nah, saya bawa boleh kan? Terus saya katakan ada.
Bapak Ibu yang saya hormati, panjenengan 6 tahun yang lalu, ada sebagian yang 3 tahun lalu menyerahkan putra putrinya kepada saya. Ada yang pasrah beneran, ada yang hanya setengah pasrah. Kalau pasrah beneran itu diserahno temenan, wis di opo jari Pak Yai, bangjune Pak Yai. Ada yang setengah pasrah, diintai, dimonitor, habis-habisan. Nah, mengasuh santri zaman sekarang dengan dahulu itu berbeda, Pak Ibu. Jauh berbeda. Kalau zaman saya dulu ketika mondok, ketika sekolah, kemudian salah dipukul oleh guru, lapor kepada orang tua di rumah, orang tua justru marah, kamu yang salah, sini wong tua, aku dosa nang gurumu. Agi-agi budal nang ngene gurune njaluk sepuro. Nang omah diajar bisa ditewambai ajaran karo wong tuane. Tapi kalau zaman sekarang tidak. Kalau dilapori oleh anaknya langsung ditelan 100% kepercayaannya. Lalu kepada bapak ibu gurunya seperti itu. Ini juga mungkin bisa terjadi di lembaga-lembaga pesantren seperti Nurul Islam ini. Nah, ini mungkin pergeseran nilai di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, Bapak Ibu, di pondok juga seperti itu. Kalau dulu pondok cenderung minim godaan. Tapi kalau zaman sekarang, Masya Allah, habis liburan, peraturannya jelas-jelas tidak boleh membawa HP. Kalau habis liburan, Pak Camat luar biasa. Kalau seandainya mau dirampas, tapi kalau dirampas nanti khawatirnya dicekel sampai Pak Andila. Kena pasal perampasan hak milik orang lain. Masya Allah, repot. Itu dengan entengnya orang tua ngapunten Yai mundut HP ini lari-lari. Lho sampeyan nek wis ngerti sing HP gak oleh digawa nang ngene pondok. Kok gawakno karo anake dengan beribu macam alasan dikemukakan. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah suka dukanya mengasuh anak zaman sekarang. Nanti ada yang gak cocok sedikit, gurunya menghukum kepada anaknya, wah sudah menjadi berita sekampung. Kandak nomor anak mari dikepokan. Dalam hati saya, kalau gak salah opo yo dihukum ambek gurune. Kalau anaknya tidak berulang membuat masalah, opo yo dihukum karo pengasuhe. Nah, mestinya legowo. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, nilai keberkahan ilmu itulah yang akhirnya menjadi langka. Ilmu bisa dicari dengan belajar, tetapi manfaat dan barokah ilmu hanya bisa diperoleh dengan khidmat kepada guru. Imam Syafi'i pernah menyampaikan dahulunya, yang paling saya takuti di dalam kehidupan saya adalah berpalingnya keridhaan hati guru saya. Imam Syafi'i, Hujjatul Islam, Salafus Salih, mengatakan yang paling saya takuti di dalam seluruh kehidupan saya itu ketika berpalingnya keridhaan hati guruku dari saya. Ini anak-anak semestinya yang mengilhami setiap langkah sampean semua ketika sudah dinyatakan betul-betul paripurna dari Pondok Pesantren Nurul Islam. Jadi kalau ilmu tanpa manfaat dan barokah itu adalah sampah. Semoga tidak menyampahkan. Oleh karena itu saya berpesan anak-anak, apapun yang kalian peroleh berupa ilmu pengetahuan,
harus betul-betul diraih keridhaan gurunya supaya ilmunya menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Kalian kalau sudah purna dari Pondok Pesantren Nurul Islam bukan berarti mantan santri. Kalau sampai mantan santri itu berbahaya. Kalau mantan maling jadi santri. Tapi kalau mantan santri bisa jadi maling itu. Jadi kalian ini terus sepanjang waktu dan zaman, seluruh hidup kalian statusnya adalah santri. Ngaji sampai mati, mondok nganti rabi, itu mestinya. Semoga kalian semua masa depannya betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya serahkan kembali anak-anakku kelas 12, kelas akhir Madrasah Diniyahul Ilmiah ini kepada panjenengan semua para wali murid, wali santri. Kurang dan lebihnya tentu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada hal yang tidak diterimakan, monggo makin gugat dengan kula tengene dalam kula. Mungkin kadang-kadang kula nyewer yudane panjenengan atau khilaf-khilaf yang lain, dengan kerendahan hati saya juga siap panjenengan cewer, panjenengan gepuk manakala anaknya kebetulan madul kepada panjenengan, mari digepuk ambek Pak Yai. Tapi insya Allah semuanya itu berangkat dari kelegaan dan keridhaan saya. Saya akhiri, walaupun minggum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.